Kalau menurut saya, selama memviralkan itu yang bersangkutan atau yang sebagai korban yang dalam situ inisialnya ya, dia merasa tidak keberatan atau dia merasa biasa saja terhadap berita itu ya, kenapa gitu loh kok dilaporkan pencemaran nama baik itu loh. Kalau misalnya dia menanggapi dengan santai, dia sudah diviralkan ya tergantung dia. Gimana itu Mas? Dia seandainya ya, dia sudah diviralkan terus dia akan klarifikasi. Santai saja. Kalau saya dia sudah diviralkan. Santai saja. Hai, kembali lagi bersama kami di Bincang Silo. Masih bersama saya, Cynthia Fadila Rahmi, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya kali ini saya nggak akan sendiri, saya akan bersama dua sahabat saya, yaitu Mas Muhammad Antarisa dan Mas Salis Nurseta Rismawan. Halo Mas Mas. Halo Mbak. Oke, udah mulai semangat ya. Udah semangat banget sih kita. Oke Mas, di podcast kali ini nih Mas, kita akan membahas satu fenomena yang ya pasti kita akan membahas isu-isu terpanas terkini ya, yang untuk kita panas. Ya panas ya, yang yang akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, isu yang akan diangkat tuh salah satunya ini nih Mas. Jadi sekarang itu Mas, lagi banyak banget isu perselingkuhan rumah tangga suami istri yang diungkap di sosial media nih. Oh ya. Jadi itu banyak banget istri-istri yang tersakiti ataupun suami-suami yang tersakiti oleh pasangannya itu datang-datang ke podcast-podcast untuk menceritakan retaknya rumah tangga mereka semua. Nah, dari sini aja dulu deh, gimana tanggapannya mas-mas semuanya ini? Ya, kalau menurut saya dengan adanya permasalahan rumah tangga ya Mbak ya, di antara suami istri mungkin yang dimulai dengan public figure atau dia seleb Instagram itu namanya apa Mbak? Selebgram ya Allah, iya maksudnya selebgram itu. Ya dia kan mungkin punya follower yang banyak ya. Nah mungkin bisa jadi dia ingin untuk memviralkan biar menarik perhatian masyarakat luas gitu, dia datanglah ke podcast seperti itu. Ya itu bisa jadi dalam tanda kutip trik mereka untuk untuk mencari dukungan ketika dia merasa tersakiti. Jadi itu kalau kata Mas Salis itu sebuah dukungan ya. Meminta dukungan dari mereka gitu kan, supaya mereka simpati terhadap simpati. Oh gitu. Kalau menurut Mas Antariksa gimana Mas? Ya, memang lagi ramai banget ya. Ini mungkin teman-teman yang nonton di channel kita pasti tahu lah ya kan, yang lagi rame itu sebenarnya kasusnya siapa. Nah, ya fakta memang bicara kalau sekarang salah satu podcast yang lagi rame itu bukan cuma dia gitu, tapi di dalam podcast itu banyak sekali ternyata perempuan-perempuan yang rata-rata korban dari perselingkuhan yang mencari kalau saya lihat malah mencari bantuan ya. Kayak kesannya memang nyari bantuan kepada publik melalui wadah dia bisa lebih mendapatkan dukungan masyarakat melalui podcast. Jadi ya kalau kita lihat sih ini salah satu upaya perempuan mencari dukungan. Nah kan ini kan ya kita nggak memungkiri ya mas-mas semuanya ya, yang banyak melakukan memviralkan, entah dia datang ke podcast atau dia memviralkan di media sosialnya dia, sampai itu tuh kan kadang kalau kita tuh punya followers baik di Instagram ya kan, kita tuh kalau kita bikin story apa aja itu bisa dicatut sama Lambe Tura atau akun-akun besar lainnya gitu kan, akun-akun gosip. Nah kira-kira perilaku memviralkan ini Mas setuju nggak dengan fenomena ini? Ya kalau perilaku memviralkan ya, misalnya terkait dengan mungkin masalah rumah tangga, kalau dia merasa dirugikan dalam posisi dia sebagai ibu rumah tangga ya kemungkinan dengan perselingkuhan itu dia akan kehilangan semuanya, kehilangan dunianya gitu ya, kehilangan suaminya, mungkin dia sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Ya mungkin dia dengan itu akan mencari dukungan dengan podcast salah satunya ya, ikut memberikan keterangan di situ. Kalau setujunya itu ya
tergantung sih Mbak saya. Apabila yang dirugikan itu, misalnya ibu ya, seorang ibu ya, dia diselingkuhi oleh suaminya, dia merasa sebagai korban yang dengan adanya perselingkuhan itu dia nanti akhirnya dia menjadi kepala rumah tangga ketika terjadi perceraian gitu ya. Ya saya setuju aja sih untuk mencari dukungan dengan adanya podcast itu. Setuju ya Mas ya? Agak beda sih ya, agak beda. Kalau saya ngelihat sih sebenarnya ini perlu dibedakan sih sebenarnya. Jadi kalau kita bilang langsung setuju aja, mungkin ada bagian yang saya tidak setujunya gitu. Ada case rumah tangga itu kan dia banyak ya. Kita kebetulan sering handle untuk permasalahan rumah tangga. Dimensi hukum rumah tangga itu sangat luas. Jadi ada dimensi hukum yang private-nya, ada yang publiknya. Nah, sebenarnya kalau di permasalahan yang salah satu yang kita soroti yang lagi ramai ini kan masih ranah private. Nah, kalau private itu tidak bijak untuk diviralkan karena itu sudah menyangkut urusan person ke person. Nah, tapi kalau itu sudah menyangkut hukum publik, misal permasalahan rumah tangga yang menyangkut hukum publik apa? Itu adalah KDRT. Nah, kalau untuk case-nya KDRT mungkin bisa dipublikkan ya. Kenapa? Meskipun itu perlu dengan pertimbangan juga ya. Tapi kalau untuk KDRT saya support lah untuk dipublikkan. Tapi kalau untuk case yang sangat private, perselingkuhan itu kan sangat private. Jadi antara hubungan person antara si suami dan si istri. Nah, itu kalau diviralkan atau mencari dukungan masyarakat, saya rasa itu kurang bijak. Tapi kalau untuk case yang misal KDRT atau misal dia melakukan penipuan, penelantaran dan sebagainya yang masuknya dimensi hukum publik ya, it's okay kalau mau memviralkan dengan segala konsekuensi dan tanggung jawab hukumnya gitu. Karena Mas ya di dimensinya Gen Z dengan adanya banyaknya kasus-kasus viral perselingkuhan ini, jadi Gen Z itu kayak ada trust isu untuk melanjutkan ke pernikahan. Jadi sampai keluar ini statement marriage is scary gitu. Kayak pernikahan tuh semenyeramkan itu bagi Gen Z karena kayak setiap hari tuh makanan Gen Z itu isu-isu perselingkuhan. Kan jadi buat dampak juga ya untuk yang teman-teman di luar sana yang mungkin belum nikah jadi takut nikah. Itu gimana? Kalau marriage is scary. Ya. Wah itu mengerikan kalimatnya ya Mas Mbak ya. Kalau menurut saya pernikahan itu ya nggak semenyeramkan itu sih Mbak. Kebetulan kan saya juga sudah menikah. Ya menurut saya selama masing-masing pasangan itu tanggung jawab ya dengan kewajibannya, itu saya rasa oke-oke aja sih, nggak ada ketakutan untuk akhirnya seperti ada kecurigaan pasangannya selingkuh dan lain-lain sebagainya seperti yang di berita-berita atau di TikTok kan sekarang TikTok lagi viral tuh ya. Semua pemberitaan yang update itu ada di TikTok gitu. Oh iya betul. Iya kebetulan Mas Ali udah download TikTok ya. Jadi keren. Berkat ikut podcast kita. Sekarang jadi download TikTok. Iya itu sih. Kalau saya kurang setuju ya kalau misalnya ada pendapat kalau menikah itu menyeramkan. Ya gimana ya? Makanya saya tetap pada pendapat saya pertama ya. Ketika ranah private ini dipublikasikan, ini banyak sekali dampak-dampak yang sangat bisa berpotensi gejolak di masyarakat ya. Salah satu adalah konten-konten yang menurut saya menjadi muncul stigma baru tentang pernikahan itu menyeramkan ya. Ini adalah salah satu dampak sosialnya gitu. Padahal ketika permasalahan itu di-keep, mungkin ada salah satu artis yang dengan kasus case serupa tapi dia berhasil nge-keep dan mungkin menuliskan di-convert ke buku ya kan jadi suatu hal yang produktif itu justru akan lebih baik gitu loh. Sehingga menyebarkan ketakutan di masyarakat seperti yang disampaikan ini menyebabkan masyarakat orang-orang yang khususnya itu di Gen Z ini jadi ketakutan gitu loh. Jadi sampai esensi dari yang baiknya itu tidak muncul.
sekarang itu kan konten negatif, atau ya saya bilang ini konten negatif. Kenapa? Karena konten yang menyebarkan ketakutan itu saya sebut sebagai konten negatif. Tapi sebenarnya kita juga harus bersahabat sama rasa takut ya. Tapi tidak semua orang bisa memproses rasa takutnya itu. Nah, kalau kayak kami ini kan menangani permasalahan dari rumah tangga orang-orang yang selama ini kita tangani ya. Kita melihat fenomena seperti ini udah jadi makanan harian. Kita kebal mungkin mendengarkan berita-berita yang buruk seperti itu. Cuman ini akan menjadi masalah bagi teman-teman yang mungkin mau menikah. Bayangkan, ketakutan ini bukan cuma berdampak ke ketakutannya menikah, tetapi muncul sebuah kecurigaan. Kecurigaan bagi pasangannya yang jangan-jangan kayak gini gitu loh. Nah, itu bisa kita lihat dari mulai banyak nyadap ya kan, fenomena penyadapan suami istri. Nah, itu kan tidak elok juga untuk sebuah hubungan yang tidak jadi kesannya seperti saling mencurigai. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara fenomena perselingkuhan yang di-up ke sosial media sehingga masyarakat jadinya malah mencurigai semua pasangannya kayak gitu. Iya sih, itu kesannya jadi kayak tanggung renteng gitu ya Mas ya. Iya, yang melakukan ente ya kan, kok jadi kita yang kena kan kayak gitu loh. Iya sih, itu jadi fenomena tanggung renteng karena jadinya kayak coba cek, jadi kayak habis perselingkuhan di salah satu aplikasi. Bahkan dulu sempat ramai yang Gojek. Iya, Gojek ada di Pinterest. Lah, sekarang malah orang-orang mencurigai sampai ke level situ gitu loh. Padahal dulu awalnya perselingkuhan nggak sampai ke level itu kan. Sekarang skillnya mulai naik, ya kan. Kecurigaan pun semakin meningkat. Ya, gimana Gen Z tidak takut gitu loh. Iya sih. Nonton film-film konten-konten yang positif lah tentang semangat menikah kayak gitu kan. Tapi ini nggak bakal, berita negatif tuh tetap lebih ramai di TikTok ya kan. Nah, iya, jadi kayak motivasi pernikahan tuh jadi kayak di skip tuh loh Mas, karena isu itulah tadi saya bilang kenapa perdata atau yang ranah private tuh mending dikit. Secara hukum kita ranah private tuh benar-benar dikit, bahkan sidang perceraian aja tertutup gitu loh. Kok bisa ada orang yang membuka aib rumah tangga sedangkan negara aja nyuruh nutup. Kalian aib rumah tangga kalian simpan aja di dalam pengadilan agama, kita tutup pintunya, disidangkan gitu. Tiba-tiba keluar ke publik. Ya. Dampaknya gede. Agak kontras ya Mas sama hukum, sama negara udah ngasih kamu cara kayak gini, tapi perilaku masyarakat tuh nggak mencerminkan itu gitu. Nah Mas, kan kita berbicara tentang memviralkan tadi nih ya Mas. Nah, yang diviralkan kan suaminya. Ya kadang ada yang menyebut nama, kadang ada yang nggak menyebut nama. Nah ini tuh bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik nggak Mas? Kalau kegiatan memviralkan ya, bukan kegiatan sih, kayak seolah-olah acara gitu ya, kegiatan memviralkan. Kita pergi kemana? Ke kegiatan memviralkan. Perilaku memviralkan dengan misalnya ada menyebut nama atau cuma menyebut inisial gitulah. Apakah itu termasuk pencemaran nama baik ya? Kalau menurut saya, selama memviralkan itu yang bersangkutan atau yang sebagai korban yang dalam situ inisialnya ya, dia merasa tidak keberatan atau dia merasa biasa saja terhadap berita itu ya, kenapa gitu loh kok dilaporkan pencemaran nama baik itu loh. Kalau misalnya dia menanggapi dengan santai, dia sudah diviralkan ya tergantung dia. Gimana itu Mas? Ya, seandainya ya dia sudah diviralkan, terus dia akan klarifikasi, santai saja. Kalau saya sudah diviralkan, santai saja. Ya, kalau saya pribadi ketika ada case yang itu masuk ke ranah pribadi viral seperti itu dalam konteks pertanyaan tadi Mbak Cynthia. Nah, inilah yang saya sebut tadi di pertama. Kenapa private ini seharusnya tetap dalam ranahnya private. Karena ketika private ini keluar, ini ada suatu pelanggaran hukum lagi. Dan ini bukan pelanggaran hukum dalam artian ini karena case-nya dalam memviralkan. Itu ada parameter yang namanya pencemaran nama baik. Ya kan? Jadi
parameter pencemaran nama baik yang berpotensi dilanggar oleh orang yang memviralkan meskipun itu adalah kapasitasnya adalah istrinya. Nah, itu tetap undang-undang kita tidak melihat status ya dalam hal itu. Jadi itu sangat harus harus jadi hati-hati ya yang melakukan itu. Kenapa? Karena ketika dia memviralkan dan itu adalah suatu fakta, itu menurut semanya ya peraturan yang mengatur peraturan 3 menteri, SKB 3 menteri itu menjelaskan bahwa memang itu ada fakta. Nah, tapi perlu jadi sebuah perhatian teman-teman, fakta itu tidak semua harus diungkapkan di sosial media karena fakta yang dimaksud adalah fakta untuk kepentingan umum. Nah, permasalahannya apakah perselingkuhan yang dipublikasi itu ditujukan untuk kepentingan umum? Kan enggak. Rumah tangga itu adalah ranah yang private. Itu adalah hak kalian berdua dan itu adalah permasalahan kalian berdua. Ketika kalian publikasi itu dan dinilai sebagai suatu pencemaran nama baik, itu secara unsur sangat mungkin untuk masuk. Nah, tapi ini enggak memenuhi perlindungan di SKB 3 Menteri tadi yang mensyaratkan bahwa harus adanya kepentingan umum. Nah, kepentingan umum apa yang dibawa oleh si istri yang menyatakan bahwa yang memviralkan itu gitu untuk menyelamatkan dari korban-korban yang lain. Nah, itu sangat multitafsir. Jadi langkah aman ya, kita kan dari sudut pandang advokat, langkah amannya ketika case-nya kayak gini itu jangan mudah untuk memviralkan. Coba ditimbang-menimbang dulu. Kalau nanti dilaporkan polisi secara unsur menurut saya pribadi itu sangat mungkin untuk masuk. Iya, karena ada Mas, ada beberapa kasus ya yang kemarin aku sempat baca-baca. Jadi itu istri memviralkan selingkuhannya dan suaminya ya terima malu. Nah, tapi selingkuhannya itu lapor balik istri, jadi kayak saling melaporkan itu kan. Ya itu. Malah jadi bumerang balik ya sebenarnya memviralkan tuh. Betul. Jadi kalau case serupa sampai ke kita pasti nggak mungkin ya menyarankan untuk memviralkan. Kalau untuk case, saya di beberapa podcast yang lalu saya akan menyebutkan mungkin kita viralkan, tapi itu case tertentu. Tapi kalau untuk case rumah tangga kami nggak akan masuk ke ranah viralkan karena posisi klien ketika dia memviralkan itu sangat rentan untuk dilakukan pelaporan balik. Coba kalau kita berniat untuk mengungkap kebenaran tapi ternyata malah datang permasalahan hukum pidana, itu enggak perkara yang sederhana itu. Ya, jadi lebih baik memang bisa untuk dikatakan itu sebagai pencemaran nama baik ya Mas ya. Ya tergantung juga ya, itu konteks pencemaran nama baik itu kan tidak sesederhana yang kadang orang pahami. Jadi kami cuma bisa bilang amannya nggak usah melakukan. Iya, karena ya itu tadi karena rumah tangga tuh urusan private. Nah, terus Mas dari perselingkuhan ini ya kan kita bicara yang ini dulu, bicara perselingkuhan yang sampai perceraian. Nah, sebenarnya perselingkuhan itu bisa nggak sih Mas dijadiin jadi sebab perceraian? Karena ada Mas yang hitungannya selebgram. Jadi cerai terus dia itu suaminya itu ketahuan 80 kali bersama perempuan lain. Nah, itu kan jadinya perselingkuhan toh Mas. Nah, sebenarnya perselingkuhan ini bisa nggak sih Mas jadi sebab nyel ya suatu perceraian? Perselingkuhan 80 kali itu udah bukan selingkuh lagi sih Pak itu. Tapi itu doyan namanya. Doyan. Sepakat sih itu 80 kali itu udah ahlinya ahli ya. Ahli itu. Ahlinya ahli. Ya kan kadang tuh berselingkuh. Tapi ya nggak tahu ya Mas, laki-laki zaman sekarang itu wujudnya tuh banyak pol. Iya, mungkin wajahnya satu ya. Dia bisa menyamar kemana-mana. Iya, bisa 80 kali itu loh, nggak tahu ya. Ya, kalau ditanya apakah perselingkuhan itu bisa menjadi sebab perceraian ya? Ya bisa saja Mbak, dengan adanya perselingkuhan itu entah yang berselingkuh itu suami atau istrinya, itu mungkin untuk pertama kali dimaafkan lah ya paling sama pasangannya. Ya ada mungkin yang tidak memaafkan langsung dia mengajukan gugatan cerai gitu ya. Biasanya kalau yang masih memaafkan itu nanti akan ada suatu ketika salah satu pasangan itu mengungkit gitu loh Mbak. Dan itu akan jadi titik awal perselisihan atau percekcokan di antara keduanya. Misalnya nih ada suami yang dia selingkuh terus kemudian dimaafkan sama istrinya ya.
Nah, kemudian berjalan tahun demi tahun, kemudian suami itu selingkuh lagi. Nah, itu akan jadi cekcok itu. Titiknya di situ nanti. Dan kalau sudah ada cekcok itu, pasti akan ada kalau ada cekcok itu ya Mbak, suami istri itu kan pasti dia akan saling menyerang gitu ya. Saling menyerang. Gimana suami istri saling Gimana tuh saling menyerang? Tembak-tembakan. Saling menyerang maksudnya itu, jadi ketika istri itu, kamu itu gaweannya selingkuh terus tuh. Oh ini ya, jadi kayak punya kartu asnya masing-masing. Oh iya paham. Nah, suami terus gini, lah kamu itu kalau di rumah kayak gini. Nah, itu kan itu udah nggak bisa terelakkan lagi, kayak itu udah susah itu. Nah, itu percekcokan itu adalah salah satu jalan menuju perceraian. Ya, jadi saya sepakat juga tuh sama Mas Haris. Jadi kalau kita bicara nomenklatur undang-undangnya, perselingkuhan itu tidak masuk sebagai alasan perceraian di dalam undang-undang perkawinan. Tetapi itu sudah juga dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung bahwa kalau alasannya tunggal, perselingkuhan itu nggak bakal bisa masuk karena perceraian di Indonesia itu sifatnya limitatif ya, dibatasi oleh undang-undang. Nah, tapi itu akan bisa masuk. Dia termasuk sebagai golongan perselingkuhan itu dalam percekcokan. Maka ketika perselingkuhan itu tidak menyebabkan percekcokan, itu nggak bisa cerai. Oh iya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi perselingkuhan itu mendapatkan pemaafan. Maka atau perselingkuhan itu ya tidak menjadikan masalah rumah tangga. Nah, makanya jadi inti permasalahan yang di dalam alasan perceraian itu adalah sebab-sebab perselingkuh. Sebab-sebabnya itu percekcokan rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus dan diikuti oleh pisah rumah 6 bulan. Jadi kalau cuma tunggal perselingkuhan aja itu nggak bisa. Dan itu kita sering dapat ya permasalahan ini alasan suami selingkuh gitu loh. Tapi ternyata belum sampai mengakibatkan perselisihan rumah tangga. Kenapa? Karena ternyata perselingkuhannya itu didasari dari kesepakatan. Jadi suaminya selingkuh, istrinya selingkuh juga. Jadi itu bisa nggak jadiin alasan perceraian? Nggak bisa. Perselingkuhan beda sama perzinahan lagi ya. Kita di dalam konteks perselingkuhan. Selingkuhan itu ada micro cheating, ada yang memang cheating beneran kan, tergantung ya. Tapi kalau konteksnya yang tadi saya bahas itu adalah perselingkuhan umum. Karena kalau perzinahan beda lagi pasalnya. Oh iya. Jadi ya bisa dibilang kalau perselingkuhan itu ya selama dia nggak menyebabkan percekcokan, perselisihan itu ya dia nggak akan bisa jadi karena ya emang sebab perceraian itu kan perselisihan yang secara terus menerus. Jadi hari ini aja terjadi percekcokan tuh nggak bisa. Harus terus menerus. Dibarengi dengan tadi apa Mas? Iya, diikuti pisah rumah. 6 bulan ya. Iya. Oke. Nah berarti ya kita nggak bisa. Jadi nah terus kalau untuk istri-istri di luar sana Mas, kalau misalnya mungkin mereka diselingkuhin, ya kan, dan mereka misalnya mereka diselingkuhin, tapi mereka belum pisah rumah, tapi mereka udah mau cerai, itu apa yang harus mereka lakukan? Nggak bisa. Jadi harus tetap nunggu pisah rumah. Sebenarnya esensialnya kan itu berangkat dari mudahnya orang bercerai di zaman dulu, sebelum tahun 2023 itu kan hari ini akad, besok bisa cerai gitu loh. Nah, makanya negara ini udah melihat kayaknya fenomena perceraian di Indonesia ini harus diberikan pembatasan. Jadi banyak yang merasa permasalahan itu sangat besar dan besoknya dia cerai. Padahal ini masih bisa dirembuk gitu. Ini masih dirembuk, kamu diberikan kesempatan waktu 6 bulan. Makanya filosofikal banget sebenarnya pisah rumah 6 bulan itu. Wujud orang bertengkar paling hebat itu adalah pisah rumah. Iya kan? Tapi kalau orang cuma bertengkar hebat aja malam itu tidak pisah rumah, itu masalah belum gede. Nah, itu sih sebenarnya. Iya, karena kayak jadi kesannya perceraian itu pisah rumah itu tuh udah nggak bisa memaafkan. Udah nggak bisa memaafkan. Jadi biar seakan-akan perceraian itu udah pilihan terakhir dari pasangan rumah tangga orang lain. Oke. Nah, terus Mas, terkait perceraian dan viral memviralkan nih Mas. Nah, kalau misalnya istrinya sudah memviralkan, ya kan sudah
permasalahan rumah tangganya itu jadi konsumsi publik dan ternyata dia lagi mengajukan perceraian, itu mempengaruhi nggak Mas? Memviralkannya dia itu? Kalau mempengaruhi apa enggak ya? Mempengaruhi nggak sih? Pengaruh sih. Pak, tergantung case-nya ya. Dia public figure apa tidak? Dan viral atau tidak? Nah, kalau saya bilang konteks di pengadilan agama itu sebenarnya dia nggak mau direndahkan menggunakan bukti-bukti yang tidak valid. Kenapa? Karena pengadilan itu bicara tentang bukti material dan formil, bukan bukti justifikasi masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu sudah memberikan justifikasi, kemudian pengadilan ikut ke sana, menurut saya ini marwah pengadilan udah rendah banget gitu. Kenapa? Karena dia tidak objektif dalam mengadili perkara. Nah, tapi apakah itu berpengaruh? Ingat, majelis hakim kita itu adalah manusia, bukan AI. Sehingga ketika ada berita di masyarakat, itu ada namanya tekanan dari masyarakat. Jadi ada semacam pengaruh di sudut pandang hakim yang seakan-akan meyakini bahwa kebenaran itu adalah apa yang dikatakan masyarakat, ya kan? Nah, itu pengaruh kalau menurut saya. Cuman tergantung besar kecilnya viralnya ya. Kadang kan hakim tuh belum tentu juga tahu tentang viralnya kasus itu, padahal di luar sudah rame. Karena hakim karena tergantung dari si orang ini, sebesar apa sih dia, public figure apa tidak, atau cuman sekedar orang biasa yang kebetulan viral aja. Jadi tergantung kalau saya tetap berpengaruh sih sebenarnya. Kalau benar-benar case-nya benar viral, pengaruh sih. Tapi kalau kayak misalnya dia minta hak asuh anak gitu, dia misalnya kan kalau orang memviralkan itu kan udah jatuhnya kan menjelekkan ya Mas. Kan kalau misalnya dia minta hak asuh anak ke psikis anaknya, berarti kan dia tidak menyelamatkan psikis anak dong. Ya itu konsepnya pikir carry ya kayaknya. Carry. Iya, jadi gitu loh. Karena hak asuh anak di Indonesia tuh konsepnya udah terbatas. Kalau kita itu udah jatuh pasti ke ibu, asal dia tidak dipidana dan masih waras, kan kayak gitu aja. Jadi kalau dia mau memviralkan tuh, ya itu potensi terbesarnya cuma hukum pidana sebenarnya. Iya. Hukum pidana pencemaran nama baik gitu. Sih kok keperceraian ya sebenarnya ngalir-ngalir aja. Sesuai dengan bukti dan sebab perceraian. Iya, karena perceraian itu sangat sempit dimensinya itu. Jadi ya kalau dia tentang perceraian, ya dia ngadili tentang apa yang terjadi di rumah tangga. Enggak yang kemana-mana. Enggak kemana-mana. Berarti gitu kan Mas Antariksa, kalau apakah viral itu mempengaruhi majelis hakim dalam memutus ya? Kalau misalnya, ini pendapat saya Mas, ya setuju juga sih sama pendapat Mas Antariksa tadi. Kalau misalnya itu perkara privat ya, rumah tangga. Kalau menurut saya, kalau ada hal viral, misalnya public figure cerai terus viral itu, hakim akan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Kalau privat ya, perceraiannya, dia menurut saya nggak akan mengambil pertimbangan dari media sosial yang viral itu, kecuali kalau itu tentang kasus pidana yang besar yang viral gitu ya, mungkin hakim akan terpengaruh gitu ya. Betul, sepakat. Begitu sih Mbak kalau saya. Oke Mas. Jadi ya tetap ya, karena perceraian tadi tuh ruangnya sedikit, jadi ya hakim sangat terbatas. Nah, kan kita tadi ngomong perselingkuhan itu bisa jadi sebab perceraian kalau misalnya dia cekcok, ada dibarengi dengan cekcok dan pisah rumah. Terus kalau misalnya kita nyerempet dikit ke perzinahan nih Mas, ya kan? Perzinahan itu udah pasti bisa jadi sebab perceraian nggak? Ya pasti. Bisa. Kalau itu pasalnya ada khusus. Ada khusus perzinahan. Nah, terus gimana terkait dengan ada satu fenomena juga nih yang isu-isu viral. Isu-isu viral tuh di mana CCTV suatu ruangan dijadikan untuk alat bukti suatu kasus perzinahan. Itu gimana tanggapan Mas-mas semua selaku praktisi hukum? Kalau CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti ya mungkin ya, mungkin di dalam persidangan atau pemeriksaan penyidikan tingkat kepolisian dan penuntutan tingkat kejaksaan, itu sebenarnya diakui Mbak, CCTV itu sebagai alat bukti yang sah. Di dalam pasal 5 dan pasal 44 Undang-Undang ITE itu menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan
kedudukannya sama dengan alat bukti yang berlaku dalam KUHP. Jadi bisa digunakan untuk pembuktian di pengadilan juga kalau CCTV itu. Berarti bisa ya? Iya. Tapi kalau ngelihat kasus yang lagi ramai sekarang ini mungkin case-nya agak dikit ini ya, beda ya. Ini tentang case yang kemarin yang lagi ramai kan? Iya, lagi ramai ini yang tiba-tiba suaminya ada CCTV dengan selingkuhannya, diduganya selingkuhannya itu melakukan hubungan perzinahan. Berbadan gitulah ya intinya. Iya. Ya gitulah itu kan. Itu kan CCTV itu kan yang dibawa oleh istrinya untuk dia jadikan bukti perzinahan itu. Jadi kita kembali ke masalah CCTV yang lagi rame ya. Mungkin kita nggak perlu lah menjelaskan CCTV yang mana ya kasusnya. Sejak tag hari ini podcast, beritanya rame banget lah. Hampir semua FYP. Baru tadi pagi ini, jadi kalau yang berita kemarin itu belum ada yang nyerempet CCTV Mas. Baru hari pagi ini aku melek mata buka berita itu kayak wah kok udah mulai naik nih yang bahas CCTV. Jadi dalam case ini itu kan terjadi laporan pidana menggunakan sebuah bukti CCTV yang mana CCTV itu belakangan kita ketahui bahwa CCTV-nya itu adalah di rumah bahasanya tuh si pihak ketiganya ini, ya kan? Nah, maka menjadi pertanyaan, kok bisa CCTV tersebut bocor? Ya. Nah, ternyata diduga ada pihak lain yang mengeluarkan bukti itu dan didistribusikan ke orang lain. Nah, ini kalau kita bicara konsep due process of law atau penegakan hukum itu, kita tidak bisa berbicara tentang melegalkan semua yang pengen kita lakukan gitu loh. Meskipun tujuannya baik ya, due process of law itu memandang bahwa semua tindakan penegakan hukum itu harus dilakukan berdasarkan hukum. Artinya tidak boleh ada suatu hal yang melanggar hukum untuk melakukan penegakan hukum. Nah, itu menjadi menjadi perhatian kita di lawyer dalam kasus ini adalah ini si istri sah itu menggunakan suatu bukti yang kami duga itu tidak sah. Ya. Nah, ini bertentangan dengan konsep di salah satu adagium hukum kita ya. Jadi jangan sampai mengambil buah dari pohon yang beracun gitu loh. Kenapa? Karena bukti itu nggak akan bisa digunakan di pengadilan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengingat tentang kasusnya Papa minta saham. Papa minta saham itu kan dilakukan perekaman secara ilegal. Nah, dan sejak saat itu berubahlah paradigma di masyarakat, terjadi paradigma hukum ketika MK memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa alat bukti CCTV yang sah itu hanya bisa diajukan ke pengadilan atau sebagai alat bukti yang sah ketika dilakukan secara sah melalui perekaman oleh pihak yang berwajib. Artinya apa? Tidak semua bukti yang didapat di masyarakat itu bisa dijadikan alat bukti. Nah, case ini menurut saya pribadi ini adalah termasuk illegal access. Jadi dia melakukan meskipun dia alasannya untuk memantau anak-anak, ya kan, cuman itu perlu menjadi hal yang kita kritisi bersama bahwa hak akses CCTV itu tidak semutlak itu gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dia posisi satu udah bercerai, ya kan, sudah bercerai. Yang kedua, ada pemiskonsepsi tentang pemahaman hak kebendaan dan hak privasi. Misal, saya punya kos-kosan, yang bangun saya kan, kamarnya saya sewakan, ya kan, kamarnya saya sewakan, kamarnya kan punya saya, semuanya punya saya dalam situ. Boleh nggak saya taruh CCTV di kamar itu, buat mantau anak-anak kos? Ya nggak boleh. Ya boleh kalau saya taruh di teras. Ya, kalau ya di kan? Kalau di kamarnya enggak kan? Nah, lagi kamar mandi. Iya. Ya itu malah nggak boleh. Itu kan logika sederhananya ya. Nah, pertanyaan kedua, itu kalau itu terjadi sama si suami yang masih sah, itu nggak ada masalah. Cuman ini kan pihak lain sekarang, si mantan suami ini ada pihak lain.
Nah, dia tidak bisa menghormati hak privasinya meskipun dia mendapatkan akses. Oke, kita bahas dari hukum cyber ya. Hukum cyber, ketika seseorang tahu password, Mas Alis tahu password saya, Mas Alis akses, Mas Alis itu bisa jadi akan terkena pasal. Jadi kalau di dalam hukum cyber itu tidak memandang tentang tahu tidaknya tentang passwordnya, tapi berbicara tentang hak. Dia punya hak nggak sih mengakses akun saya? Nah, jadi orang yang tidak berhak itu tidak boleh ngapa-ngapain sama yang haknya orang lain gitu loh. Iya sih. Oke, si mantan suami punya hak untuk punya akses login untuk memantau anak-anak. Tapi apakah dia punya akses, dia punya berhak untuk mendistribusikan hasil videonya? Nggak bisa. Problemnya kan di situ. Iya. Video itu didistribusikan bahkan sampai ke masyarakat umum. Saya nggak tahu kenapa bisa sampai video itu tersebar. Ya kan? Nah, oke lah dia punya akses di situ, legal aksesnya dia mungkin bisa bantah di situ. Tapi yang menjadi masalah ada publikasinya. Mendistribusikan suatu video yang itu adalah ranah private. Masuk ke pasal UU ITE. Ya, pornografi itu mendistribusikan. Ya, beda lagi kan pasalnya. Nah, itu loh yang kita kritisi sih dalam permasalahan ini. Karena yang setelah ditelusuri ternyata kok ini bukan CCTV rumahmu, tapi milik pihak ketiga. Pihak ketiga, tapi kamu punya. Ibaratnya gini, kita aja kalau ada kasus pencurian, kita misal mau minta CCTV di jalan ini, kita akan izin, ya kan, izin sama yang punya CCTV. Gitu. Ini kalau tiba-tiba nggak tahu-menau, nggak ada izin, kok tiba-tiba ada CCTV itu kan aneh juga ya. Oke, nah terus Mas, pemasangan CCTV. Jadi tuh, nah emang ya Mas, semua kemajuan teknologi dan berita di media sosial itu tuh emang bisa dilihat dari segi hukum, karena ya memang hukum itu hidup bersama kita di kehidupan kita sehari-hari ya kan. Banyak banget sekarang itu udah banyak banget suami istri yang memasang CCTV di rumahnya. Jadi tuh nggak banyak juga Mas kasus KDRT yang mencuat di Twitter itu dari CCTV. Nah, pemasangan CCTV antara suami istri ini dalam satu rumah yang mana rumah itu privasi, itu menurut Mas gimana? Itu kalau itu tuh bisa nggak sih Mas dikatakan sebagai melanggar hak privasi kita? Nah, apakah hukum Indonesia itu nggak mengatur tentang hak privasi suami dan istri gitu, hak individu dari suami istri? Apakah kalau udah suami istri tuh ya udah melebur privasinya, nggak ada ya, jadi kayak akunku ya punyamu ya punyaku gitu, atau atau ya gimana? Maksudnya kayak ya itu kan saya menanyakan apakah hukum Indonesia tuh ngatur nggak sih, atau memang hukum Indonesia tuh kayak kau menikah jadi kau melebur PIN ATM itu melebur jadi satu, semua privasi itu melebur jadi satu. Itu gimana Mas? Kalau sudah masuk rumah tangga ya Mbak ya, antara suami dan istri itu ya tergantung kebijakan masing-masing sih Mbak. Kalau mereka berdua menginginkan untuk keterbukaan ya nggak apa-apa. Keterbukaan gitu. Informasi tadi ya. Kalau misalnya dia punya kesepakatan kita tetap menjaga privasi satu sama lain gitu ya, ya itu kesepakatan antara mereka gitu. Kalau misalnya mereka sepakat untuk ya udahlah kita terbuka aja, kita pasang CCTV di rumah, takutnya nanti anak kita jatuh atau apa, kita nggak tahu gitu loh. Nah itu juga sebenarnya bisa aja sih Mbak untuk dipasang CCTV, tidak ada privasi antara suami dan istri. Ya, untuk hukum Indonesia sendiri itu sebenarnya tidak mengatur tentang privasi antara suami istri ya Mbak ya. Secara aturan tersendiri gitu ya. Itu dibebaskan oleh masing-masing suami istri itu. Kalau dia mau nyimpan masang CCTV di kamarnya berdua nggak apa-apa. Iya sih. Iya sih, sepakat sih ya. Jadi tapi ini kalau menurut saya pembatasan masalah privasi antara suami dan istri itu di Indonesia masih abu-abu gitu loh. Masih abu-abu. Kenapa? Karena di satu sisi Indonesia tuh masih menganut sistem hukum barat yang
yang mana laki-laki dan perempuan meskipun dia terikat di dalam satu pasangan suami istri itu masih dalam kapasitas dia seorang individu ya subjek hukum perdata masing-masing gitu. Secara subjek hukumnya dia berdiri masing-masing. Sedangkan kan di Indonesia tuh ya udah melebur hukum adat kan ya, namanya suami dan istri udah jadi satu. Nah tapi di hukum kita nggak kayak gitu. Kita pernah mendapatkan kasus tentang illegal access dari seorang istri yang mengambil data suaminya. Nah jadi itu tadi kalau bicara privacy, ya kalau CCTV itu berdasarkan kesepakatan ya. Cuman kalau illegal access si istri mengambil data suami untuk kebutuhan jadi membongkar perselingkuhan. Itu kalau kita bicara unsur pasalnya, nggak ada pembatasan kecuali istri, nggak ada. Pasal tuh bicara umum, artinya mau suami, mau istri, mau anak, mau siapapun, itu kena pasal itu. Nah makanya ya Indonesia sepertinya perlu juga untuk mengkaji terkait dengan limitasi siapa orang-orangnya gitu loh. Tapi ya untuk saat ini pasal berbicara bahwa siapa aja, setiap orang. Jadi ya termasuk suami dan istri, dan itu secara konsep hukum di pidananya itu bisa terjadi, dan faktualnya kita pernah juga tangani masalah istri ngambil data suami, laporin gitu. Karena hukum Indonesia nggak mengenal batasannya tadi. Iya, betul. Karena Indonesia kayak seakan-akan menghormati privacy dari seseorang sebagai subjek hukum. Nah, tapi menurut Mas semuanya, menurut pendapat masing-masing ya, pendapat individu ya, masing-masing dari otaknya masing-masing, dari pendapat diri masing-masing. Kalau otak orang boleh nggak? Setuju atau enggak? Kalau misalnya kita udah nikah, kita tuh nothing privacy anymore. Jadi kayak kamu udah nikah, kamu masuk di satu rumah yang sama, terus kayak WA-mu apa, aku harus lihat gitu. Itu gimana? Ini dalam konteks suami istri ya. Misalnya kalau dalam konteks pacaran sih aku mendukungnya untuk stay di privasi masing-masing, karena membuka HP pasangan itu menyebabkan permasalahan, menimbulkan permasalahan. Jadi lebih baik kita tidak mengetahui apa yang seharusnya kita tidak ketahui. Nah, tapi kalau di pernikahan gimana? Setuju atau enggak? Kalau saya ya, mungkin teman-teman udah tahu jawabannya semua. Kalau saya setuju sih Mbak, kayak gitu. Setuju untuk meleburkan privasi atau menggenggam privasi masing-masing? Ya kalau saya ya, pandangan saya, kalau orang menikah itu kan dia sudah namanya dua jiwa menjadi satu. Meleburkan dua cinta menjadi satu, ya, oke. Dan berjanji selamanya sampai akhir hayat. Iya. Janji SpongeBob sama Patrick. Nah, kalau sudah seperti itu kan, untuk menjaga tujuan sampai akhir hayat tidak berpisah itu kan harus ada hal-hal yang perlu disepakati, termasuk seperti privasi itu terbuka sebagai pasangan, jadi nggak ada yang disembunyikan, terus pokoknya informasi semuanya lah, biar di samping itu juga masing-masing harus saling percaya gitu loh. Oh ya, kembali lagi ya, karena kepercayaan itu mahal. Saya sih kalau pendapat pribadi, kalau dalam konteks yang seperti ini, kebetulan kita akan meriletkan juga sama pekerjaan kita yang selama ini kita tangani. Untuk win rate kita bicara win rate, sebenarnya yang akunnya digabung sama yang pegang sendiri-sendiri, itu sebenarnya banyak yang bermasalah yang digabung gitu loh. Karena muncul kecurigaan dan munculnya asumsi. Nah, asumsi yang tidak berdasar itu bisa menyebabkan perselisihan rumah tangga. Bayangkan orang yang tidak bersalah disalah-salahkan setiap hari hanya dengar dari asumsi, dan itu menjadi suatu permasalahan rumah tangga. Dan kita sering tangani yang seperti itu, datang ke tempat kita, Mas saya ini nggak selingkuh gitu loh, saya ini nggak seperti ini, tapi saya setiap hari dituduh selingkuh. Akhirnya saya selingkuh. Akhirnya selingkuh beneran kan? Iya. Ingat kan case itu kan? Karena ada beberapa case yang ya udah sekalian aja nggak sih gitu loh. Ya saya dituduh dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, saya dituduh selingkuh. Sekalian aja saya selingkuh. Karena emang ada. Itu beneran real terjadi, makanya, dan itu hanya dari asumsi like konten.
bahaya ya berarti ya. It's simple oh ya. Ini bukan bicara tentang komen mengkomen. Oke lah kalau komen mengkomen itu masih dalam taraf normal, it's okay gitu loh. Ini tahapannya lebih rendah lagi, like gitu. Like, kenapa kamu nge-like itu? Setiap hari jadi masalah, dan itu jadi masalah kan. Nah, makanya kalau kita lihat dari kebetulan kita tangani ini, saya belajarnya dari ini ya, penanganan kasus selama ini, karena lebih banyak yang bermasalah, saya cenderung mengambil sampling, mending dipisah. Karena ya kembali lagi, pernikahan itu adalah esensinya adalah kepercayaan. Ketika kamu percaya, ya sudah. Apa yang terjadi nanti di luar yang kamu tidak ketahui, ya sudah gitu loh. Tapi apa yang di depan mata yang kamu ketahui itu aja. Iya, karena itu adalah kunci hidup sehat. Kunci hidup sehat, karena kecurigaan itu yang membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman itu menimbulkan perselisihan, ujung-ujungnya cerai hanya karena asumsi. Iya sih, itu menyedihkan sih kalau apalagi berselingkuh karena dituduh selingkuh. Itu kan itu kocak juga kan. Itu case yang menurut saya kocak untuk hanya gara-gara suaminya nge-like satu konten dituduh, kamu kenapa nge-like itu? Ya aku nggak tahu, aku cuman lewat nge-tag cuman nge-like doang. Kamu tuh suka cewek kayak gini. Tiap hari, daily, sebulan selingkuh beneran tuh orang. Padahal yang nge-like temennya itu ya, itu saya temennya ya. Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau itu gitu loh. Bener, Mas, karena cewek itu dia itu dengan satu kejadian dia tuh bisa mengasumsikan 10 kejadian. Nah, itu benar. Itu yang kita hindari. Saya selaku perempuan ya, ini saya perempuan. Merasakan sendiri. Iya, jadi kayak kadang tuh kan cewek tuh kalau udah didapatkan kayak gitu logikanya ditaruh di belakang kan. Jadi dia akan satu kejadian itu dia akan ditafsir 10 kejadian, terus ketika akhirnya dia di posisi tenang, dia akan berpikir, iya ini nggak masuk akal kenapa aku bertengkar ya. Ya, tapi itu ada cuma 60% gitu perempuan akan mikir kayak gitu. Tapi buat laki-laki yang sudah jenuh, itu akan jadi bumerang juga sih. Karena laki-laki yang dituduh seperti itu sudah menyerang harkat dan martabatnya dia gitu. Kenapa di dalam Islam ketika tuduhan perselingkuhan itu atau tuduhan zina itu sampai harus menjadi sebuah tindak pidana jinayah kan. Nah, jadi memang tuduhan perselingkuhan itu dalam Islam sangat-sangat diberikan perhatian karena sekali orang yang dituduh itu tidak terima bisa cerai gitu. Kebetulan aja dapat suami yang mungkin sabar ya kan. Kalau dapat suami yang tidak sabar warrior atau memang sumbu pendek ya kan, apa nih kamu? Berhenti lah pernikahan hanya gara-gara postingan doang tuh. Itu belum itu cuma like ya. Itu cuma like. Kalau dia dimasukin ke ijo-ijo story close friend ya. Nah, iya. Itu juga riskan juga sih. Nah, itu kita kalau mau bedah lebih dalam tuh itu masuk ke psikolog sih, Mas, karena ya gimana ya? Kalau perempuan masukkan close friend ke laki-laki itu kan aneh ya, Mas. Maksudnya padahal nggak kenal deket ya. Nah, itu tuh biasanya memang perempuan itu punya maksud lain gitu. Tapi gini, Mbak, misalnya ya, aku mau nambahin nih. Misalnya kan tadi ada nih satu akunnya sambung sama yang akunnya dipisah. Itu kalau misalnya si suami itu memang dia dari awal niatnya selingkuh ya. Kalau niatnya selingkuh terus akunnya digabung, itu mungkin si istri tahu dari awal ya tanda-tanda suami selingkuh. Kalau misalnya dia dipisah, sama-sama tidak memberikan akses ke akun dengan pasangannya, tahu-tahu istrinya, loh, suami kok udah gondol cewek gitu. Taunya dia di akhir itu loh. Iya, itu udah kembali lagi ke personnya kan. Artinya gini, kita tadi lebih fokus tentang apakah itu itu kan kembali ke konsep kesepakatan ya kan. Cuman tadi saya dari sudut pandang kebetulan saya mendata dari beberapa permasalahan yang saya tangani itu semua berawal dari sebuah kecurigaan dan bahkan ada sebuah kecurigaan fiktif gitu loh. Kecurigaan fiktif yang akhirnya menjadi nyata. Gara-gara sekalian aja gitu loh. Iya sih, kalau kecurigaan itu ya memang bisa mengalahkan logika loh. Nah, itu mengalami karena kecurigaan buta ya.
Iya, karena ya saya sebagai perempuan juga tidak menutup memungkiri bahwa perempuan tuh isinya curiga sampai itu belum jadi istri ya. Istri sih. Iya, Kalau bayangkan aja udah jadi istri gitu. Dan saya ngerasa kalau jadi perempuan yang curigaan itu tuh sakit, itu tuh nggak sehat di suatu hubungan. Ya mungkin karena kepentok aja kemarin jadi agak sedikit sadar gitu karena tidak sehat menjalani hubungan yang seperti itu. Iya, kita baru tahu ya. Nah, nah terus kita bahas lagi nih tentang bukti CCTV. Sejauh mana bukti CCTV itu bisa menjadi bukti di pengadilan? Ya, kalau bukti itu diperoleh sama kayak Mas Antarisa tadi ya, diperoleh melalui jalan yang sah ya. Itu CCTV milik cara yang sah ya. Itu CCTV milik dia, bukan milik orang lain. Dan perolehannya memang itu hak dia untuk mengakses. Kemudian CCTV itu ditunjukkan atau diputar di pengadilan dalam video, di download aja mungkin ya. Itu sih. Karena sekarang tuh jadi selama CCTV itu memang punya kita, milik kita yang punya akses, kita bisa membuktikan bahwa itu CCTV rumah kita. Dan perlu menjadi perhatian, objeknya punya kita juga. Iya, yang jadi orang kita. Ya, maksudnya kita. Kalau orang lain kita video, yang menjadi permasalahan adalah privasi orangnya. Nah, yang melekat dalam perlindungan undang-undang itu adalah personnya, bukan bangunannya. Oh ya, benar. Yang menjadi case di kasus ini adalah tentang itu bangunan rumah yang pernah aku bayar, ya kan? Aku bangun itu. CCTV aku yang beli, ya kan? Aku yang masang. Itu juga ditujukan untuk mantau anak-anaknya dia juga, ya kan? Cuman lupa gitu loh. Ada satu person yang hidup di sana. yang bukan punya dia gitu loh. Kenapa jadi sampai ente video juga? Ya itulah, jadi teman-teman semua tuh harus lebih bijak dalam, ya kita tuh emang harus bijak ya, apa-apa tuh kita tuh nggak bisa impulsif. Yang bisa gedebak-gedebuk. Kayaknya yang bisa impulsif tuh beli makan deh. Nggak juga sih. Iya. Ya nggak boleh. Tapi impulsif untuk membahagiakan diri sendiri tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, saya sepakat. Self love namanya ya. Iya. Self love. Baru install TikTok bentar udah. Langsung ketemu. Song pinter. Self love. Self love. Oke. Oke nih, kita tadi udah bahas tentang kasus perceraian, perselingkuhan dan juga kasus perzinaan yang menggunakan CCTV. Nah, ada nih Mas satu fenomena yang fenomena ini tuh udah lama juga. Kayaknya waktu zaman aku dulu sekolah itu juga pernah hype fenomena ini, yaitu fenomena nikah siri. Aduh. Nikah siri nih Mas. Kalau mas-mas tahu, banyak banget yang melegalisasikan nikah siri untuk mentangkis isu-isu perselingkuhan, bahkan isu-isu hamil duluan. Waduh. Ini jadi kayak gosip ya. Tapi iya, jadi tuh ada beberapa yang kayak ya kan netizen sekarang tuh emang sampai kehamilan orang lain tuh dihitung tuh loh, kayak jadi bidan. Kita juga pernah ngitung dulu di dalam ruangan. Iya, jadi netizen tuh kayak, loh kok dia udah melahirkan, langsung dihitung kan dari nikah sampai dia apa sih namanya kalau orang hamil tuh HPT. HPL itu tadi. Nah itu terus nanti ada nih satu kayak ya public figure, ya kan kita gimana sih netizen tuh satu-satunya yang bisa dikritik kan kalau nggak pemerintah ya. Public figure. Terus public figurnya juga yang cari yang paling enak dihujat ya kan. Terus public figurnya bilang, saya sudah nikah siri. Nah, public figure itu kan kalau kita bisa bicara public figure itu kan influence ya, orang yang menginfluence, mengedukasi gitu, memberikan contoh pada kita. Kalau dia memberikan contoh bahwa saya sudah nikah siri, dia jadi kayak melegalisasikan nikah siri itu sebagai mentangkis isu-isunya dia tuh gimana? Tanggapan dari mas-mas yang praktisi hukum ini? Ya mungkin dari Mas Antarisa dulu. Waduh. Kali ini saya bahas pertama ya. Oke. Jadi masalah nikah siri sebagai tameng perlindungan. Ya kan. Ya ini juga dilakukan juga ya di kasusnya yang lagi rame ini ya. Ya kan. Sebenarnya kita tuh nggak pengen bahas kasus itu secara spesifik. Kebetulan banget. Orang ini melakukan trik-trik yang ternyata ahli ya dia. Ya kita masukkan kategori dia ahli level 3 gitu loh. Ahli level 3 sih. Iya sih. Keren sih. Punya
gebrakan-gebrakan baru ya. gitu. Padahal usia masih kecil Iya, juga. masih kecil, masih tuh. seumuranku. Iya kan, tapi ya untuk pemikirannya bisa sampai ke tahap itu ya agak oke sih, advance sih pemikirannya. Nah oke, jadi ketika pernikahan siri itu dilakukan sebagai tameng, ini kembali lagi tameng yang dia pakai itu tameng apa? Kalau pernikahan siri sebagai tameng secara hukum agama maupun hukum negara, itu sebuah tameng palsu. Ya, bisa melindungi dia untuk sosial di masyarakat, tapi secara hukum dia tidak bisa dilindungi. Kenapa nikah siri? Satu, di Indonesia nikah siri itu tidak pernah diakui. Yang kedua, nikah siri itu di dalam hukum agama, walaupun ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu ya kita kembali lagi kita hidup di negara yang ada ulil amrinya. Kita harus tunduk ke ulil amri. Ulil amri nyuruh kalau mau nikah secara Islam itu harus melalui KUA, udah ditetapkan prosedur, kita tunduk sama ulil amri. Menentang ulil amri itu konsepnya apa? Tidak boleh. Ya, nah jadi ya kita kembali lagi, kalau saya berpendapat nikah siri itu baik secara agama maupun secara negara itu tidak memiliki perlindungan hukum apapun. Maka ketika menjadi sebuah tameng untuk perselingkuhan itu sama sekali tidak bisa. Jadi ya tetap, tapi buat sosial oke. Buat sosial oke. Oh ini saya udah nikah, karena masyarakat belum tentu paham hukum. Buat itu yang digunakan oleh strategi kawan kita itu yang di podcast, ya kan, dia bilang tapi saya sudah nikah. Oke, kamu udah nikah gitu. Cuman secara konsep nikahmu itu bermasalah secara hukum. Nikah siri itu udah nggak dianggap sama sekali. Fungsinya apa? Kalau sampai dianggap, bahaya banget negara ini. Bisa jadi nikah siri semua orang-orang. Iya sih. Kau mau living together, sih sudah nikah siri. Iya kan, tinggal melipir ke KUA, cari wali, nggak bisa diwalikan orang tua, wali adol ke pengadilan, jadilah nikah siri. Berarti emang melipir ke KUA, melipir ke subnya KUA. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, nikah siri itu ternyata punya dokumen sekarang. Iya itu. Dokumenan saya bilang. Kenapa? Karena dokumen itu bukan lembaga negara yang mengeluarkan. Saya sama Mas Alis sama Mbak Cynthia sepakat bikin lembaga nikah siri, kita bisa keluarin dokumen itu. Iya sih, itu kan kayak sertifikat lomba 17 Agustus gitu. Iya sih. Iya, nah tapi nih ya Mas, sebenarnya nikah siri sendiri itu menurut agama tuh gimana sih Mas? Kalau nikah siri saya ya. Nikah sirinya kamu, bukan. Nikah sirinya menurut pendapat Mas Alis. Secara agama. Kalau nikah siri ya, secara agama itu ya sah. Kan nikah siri itu kan dia syarat-syarat atau rukun-rukunnya itu kan udah sesuai dengan agama, Mbak. Cuman kalau di Indonesia nikah siri itu tidak diakui. Nikah yang diakui di Indonesia, di negara Indonesia itu adalah nikah yang tercatat di kalau Islam ya di KUA, kalau yang non Muslim ya di kantor pencatatan sipil. Nah itu kan menurut saya kalau di kasus itu dia kepentok ya. Kepentok ya. Jadi alasannya dia pertama kan dia alasannya single tuh, ya kan, ngomong ke pihak ketiga itu. Bukan single, duda. Udah cerai ya? Iya. Dia bilang udah cerai ya. Udah cerai duda, kemudian terkepentok viral lah. Dia baru bilang kalau aku udah nikah siri sama dia gitu. Nah, nikah siri di Indonesia itu kan tidak diakui ya. Nah, bisa saja sih itu ya kalau yang istrinya yang nggak terima itu dia bisa aja sih melaporkan apa ya Mas? Perzinaan ya? Iya. Iya kan ya? Kalau dia nggak terima ya, walaupun dia bertameng dengan aku udah nikah siri loh gitu. Kalaupun dia kan kalau dia nikah siri kan berarti dia kan niatnya pengen poligami ya berarti itu ya. Poligami. Kalau di kasusnya ini iya ya. Iya kan? Maunya poligami. Cuma kan dia nggak dapat izin dari istri pertamanya kan ya. Iya betul. Ya di situ dia benar-benar murni salah sih kalau itu. Kalau dia memang mau dikategorikan sebagai orang Muslim yang taat, kebetulan kan dia beragama Islam ya. Kalau dia mau dikategorikan sebagai Muslim yang taat, itu ya seperti sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Antarisa tadi, taatilah ulil amrimu. Kan itu ada ayatnya juga kan.
Taatilah Allah, Rasul dan ulil amrimu gitu. Lah taat ulil amrimu itu juga, ulil amri di sini pemerintah ya Mas ya. Itu juga melaksanakan pernikahan yang sah secara negara. Nah, sah secara negara itu apa? Dicatatkan kalau Islam di KUA. Nah, dia udah punya istri, mau nambah lagi ya dia harus izin poligami gitu loh. Pertama dia harus dapat izin dari istri, yang kedua dia harus minta penetapan di pengadilan agama untuk izin poligami gitu kan ya Mas ya. Kalau dia mau dikategorikan sebagai seorang muslim yang taat. Gitu. Oke, berarti nikah siri itu ya memang secara agama tuh boleh, tapi nggak ditetapkan, nggak dicatat, nggak diakui oleh negara gitu kan. Nah, gimana ya? Tapi boleh nikah siri, boleh kan nikah siri itu? Ya kalau, nah kayak ini kan tadi kembali ke perbedaan pendapat di kalangan ulama kan. Kalau ada yang bilang bahwa nikah siri selama rukun dan syaratnya terpenuhi ya nggak ada masalah. Cuman saya sudut pandangnya lebih kepada kita punya ulil amri. Di satu sisi kita harus tunduk juga sama ulil amri. Ulil amri melarang nikah siri. Kenapa? Karena ada di situ ada maslahatnya yang lebih besar dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Kenapa tidak kita? Makanya saya, ya mungkin ini bukan pendapat seorang fundamentalis dalam beragama, tapi saya berpendapat sebagai seorang yang berpikiran bahwa negara buat aturan tuh pasti punya manfaat yang lebih besar. Tunduk kepada negara atau ulil amri punya maslahat yang lebih besar. Jadi kalau pendapat saya pribadi ya saya condong ke ya kita harus ini sih harus saya condong ke pendapat yang nikah siri itu ya dibilang sah secara agama, ya ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak gitu. Tapi saya condong ke harus dilegalkan, nggak bisa. Nah, terus Mas, kita garuk mata. gatel banget ini. Nah, terus maaf ya, maaf. Nah, kalau misalnya kita bicara nikah siri, terus kalau ternyata nih Mas, ternyata orang tuh terpentok dia harus nikah siri. Menurut pendapat mas-masnya, untung atau rugi nggak sih sebagai perempuan yang dia itu ternyata ya gimana kita bilang ya akhirnya terkena jalan nikah siri. Dia sebagai istri pertama apa istri kedua nih? Iya, gimana dulu tuh? Sebagai istri pertama apa istri? Ya istri pertama. Enggak, maksudnya sebagai istri yang kedua atau dia pernikahan perdananya itu? Pernikahan perdananya, jadi. Berarti ini lajang dan. Lajang. Tiba-tiba nggak tahu gimana keadaannya, ya kan kita nggak tahu ya Mas. Kita tuh membicarakan ini siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang tiba-tiba, ayo kita nikah siri dulu. Nah itu tuh untung atau rugi sih sebagai perempuan kita tuh mau untuk itu gitu. Kalau saya dimintain pendapat, kalau sama-sama lajang itu saya akan mencegah sih, melarang lah istilahnya. Pernikahan hanya sebatas pada siri. Soalnya kalau hanya sebatas pada siri, itu nanti tanggung jawab hukum seorang suami, misalnya dia tidak menafkahi istrinya, itu tidak bisa dituntut dulu Mbak. Nah, kalau misalnya seorang suami menelantarkan istrinya, itu nanti dia dengan hanya menikah siri itu dia tidak mempunyai dasar yang sah gitu loh. Kalau misalnya akhirnya si suami itu dia menelantarkan, kayak akhirnya dia tidak menafkahi berbulan-bulan bahkan setahun gitu, nanti kan itu istrinya akan apa ya, kayak dirugikan gitu ya saya, Mas Antari, saya digantung gitu. Kalau saya diminta pendapat ya sekalian aja lah dicatatkan di KUA gitu kalau muslimnya. Jadi ya bisa dibilang rugi ya Mas ya. Iya. Budaya ya. Saya bilang sih itu budaya laki-laki sih. Iya sih, karena tuh ada loh Mas fenomena. Jadi karena ya untuk melegalkan nggak perzinahan perselingkuhan doang ya. Jadi untuk melegalkan living together itu nikah siri dulu. Karena kan kayak nikah siri nggak butuh biaya yang mahal ya. Jadi dia nikah siri secara agama. Terus dia bisa living together gitu loh. Itu merugikan perempuan ya. Ya. Kalau perempuannya mau dirugikan ya monggo aja. Ya, cuma sekitar have fun gitu loh. Ya, Mas gimana nih kasih untuk have fun? Ya nggak tahu lah, orang-orang luar sekarang itu nggak tahu juga aku. Ya itu
pokoknya ya kita cuma bisa kasih nasihat ya. Kalau bicara tentang keputusan itu kan kembali lagi ke person ya. Yang mau meyakini itu sah ya silakan. Kalau ada meyakini bahwa itu adalah cara untuk melegalkan kumpul kebo, ya silahkan. Tapi kadang ada juga mungkin ada alasan-alasan tertentu yang sifatnya sangat vital sehingga harus dia lakukan. Ya kita hormatilah untuk keputusannya mereka seperti itu. Tapi perlu menjadi catatan dan perhatian bahwa kejadian nikah siri itu kadang bisa menjadi awal permasalahan, pangkal permasalahan yang lebih besar. Ya, jadi kadang dari awal nikah siri ini sekarang jadi memang yang paling dilemahkan kedudukannya adalah perempuan. Perempuan tuh tidak dilindungi secara hukum negara. Sehingga ketika terjadi suatu hal tidak bisa apa-apa. Kita datang ke kita hanya bisa waduh gitu dok ya. Sabar ya Mbak. Sabar ya Mbak. Gitu. Kamu kan bukan siapa-siapanya secara hukum. Bukan istrinya ya. Kalau kita bicara ini adalah istrinya ya mungkin menurut pemahaman dia adalah itu sah secara agama oke. Tapi kita dari sudut pandang lawyer ya kamu siapa Mbak? Apalagi sampai dia menuntut sampai ke istri sahnya gitu loh. Kan kadang ada istri siri yang sampai menyerang ke istri sah. Ya datang ke kita cuman bisa baca doa bersama kaitan sama itu gitu. Karena lemah banget gitu loh. Apa yang menjadi dasarmu untuk menuntut istri sah, sedangkan kamu hanya modal nikah siri? Ya nggak ada. Inilah pentingnya tadi kedudukan yang penting di nikahnya negara itu fungsinya ini perlindungan sempurna terhadap perempuan. Makanya yang istri sah dia terlindungi secara sempurna oleh undang-undang karena dia nikah secara sah. Sedangkan si kawan ini yang memutuskan untuk nikah siri, dia tidak punya perlindungan apa-apa selain perlindungan dari Tuhannya gitu loh. Yang Maha Esa. Iya kan? Ya. Nah itu datang ke tempat kita ya kalau konteksnya kayak gitu tidak banyak upaya hukum yang bisa kita lakukan. Walaupun kadang kita bisa aja sih ya mencoba bertapa, mencarikan solusi gitu loh. Teman-teman perempuan di luar sana tuh emang kita tuh harus pinter, kita tuh harus smart, kita tuh harus jadi penduduk warga negara Indonesia yang pintar ya kan, supaya kita nggak tertipu daya ya kan. Upgrade ilmu. Upgrade ilmu jadi karena ilmunya laki-laki terus upgrade juga gitu jadi, loh. Disambi ilmu ke pembohong-pembohong ini bertambah ya kan, kita penipu daya ya kan, penipu daya ini bertambah skillnya, kita juga harus mengupgrade ilmu-ilmu kita ya kan, ilmu kewarasan kita supaya kita tuh nggak mudah tertipu daya laki-laki. Karena emang di dalam case apapun perempuan tuh lebih banyak yang dirugikan. Setuju nggak? Saya sepakat sih, sepakat. Nah terus ya itu. Kalau sepakat nih, kita nggak sepakat deh. Terus kalau sepakat bahwasanya kalau sepakat bahwasanya perempuan itu banyak dirugikan, apa yang akan mas-mas berdua sampaikan kepada laki-laki di luar sana? Biar yang mau menipu daya tuh kayak mau berangkat dengerin nasihat kalian berdua tuh kayak nggak jadi deh kata King kayak gini. Oh ya ini kata King. Oke, untungnya saya bukan King di sini jadi saya terlindungi lah sebagai warga. Saya kan warrior kan. Gimana King? Kalau untuk laki-laki ya di luar nasihat sana. Dari laki-laki untuk laki-laki. Laki-laki. Bukan dari buaya ke buaya ya, ini dari laki-laki ke laki-laki. Untuk laki-laki yang waras, untuk yang ya kasih nasihat lah Mas supaya mereka ini enggak menjadi laki-laki yang suka menipu daya gitu. Ya kalau kamu pengen jalannya lurus-lurus saja ya, gak usah aneh-aneh lah gitu loh. Jalan yang lurus-lurus saja lah. Gak usah membohongi wanita, ya nggak sih? Iya, betul. Itu sih. Ya walaupun nanti kalian bilang aku munafik. Enggak usah. Yang lurus-lurus saja lah, gak usah neko-neko gitu. Yang lurus. Udah pendek banget nih King. Yang lurus-lurus aja, jangan yang neko-neko gitu ya Mas ya. Kalau nanti takutnya anak kalian perempuan atau malah dibalik gitu sama karma, ini kan bahaya juga. Iya. Udah nasihat King pendek ini. Coba kalau nasihatnya warrior gimana? Kalau nasihatnya warrior ya. Fighter ya. Jadi kalau saya untuk nasihat dari laki-laki ya, teman-teman ketika melakukan sesuatu, tolong pertimbangkan bagaimana nasib si perempuan itu.
Jadi jangan hanya karena nafsu sendiri aja. Karena ketika teman-teman merusak si perempuan tuh punya waktu yang lama untuk pulih. Betul. Itu aja sih. Tapi kalau teman-teman sudah sampai pernah melakukan atau apa, sudah merusak perempuan, ya jangan diulangi lah. Tobat ya. Karena pintu tobat masih luas kan. Iya. Pintu maaf tuh masih. Iya. Kalau bisa nikah itu ya yang di itu ya, saya, Mas ya. Iya. Dinikahin yang di itu loh, yang dibohongin itu loh. Iya. Tapi kalau pernikahan didasari dari kayak gitu agak susah juga ya. Ya, siapa tahu saling cinta lagi. Iya, makanya ini dari laki ke laki-laki aja gitu loh. Kalau kamu mau merusak perempuan, kamu timbang lagi gitu loh. Perempuan yang sudah rusak itu bagaimana dia memulihkannya? Dia perlu waktu yang lama. Udah itu aja sih. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana, ya kan, kita harus lebih pintar-pintar dalam dalam memaknai sebuah percintaan. Jangan sampai kita tuh hancur karena percintaan. Ya. Betul. Kita harus bisa memenuhi tangki kebahagiaan kita sendiri supaya kita nggak meminta orang lain untuk mengisi tangki kita. Jadi kita tuh udah ready jadi manusia gitu loh. Jadi kita tuh butuh orang lain masuk ke hidup kita itu ya sebagai pendamping, bukan penghancur. Setuju? Harus setuju, kalau nggak setuju. Betul. Kita cari aman ya juga. Cari aman ya. Nah, oke, itu ya mas semuanya. Jadi boleh isi tangki di... Nggak boleh, jadi kita tuh harus, ya kita tuh kan masa gini ya, kita jadi perempuan tuh kita tuh harus pintar-pintar cari kegiatan yang kita suka. Jadi kayak kita tuh fokus sama hidup kita gitu loh. Jadi supaya laki-laki tuh juga ngerasa tertantang, bukan tantang. Enggak sih, kayaknya laki-laki tuh warrior akan tertantang. Laki-laki tuh kayaknya tertantang terus ya, 24/7 hidupnya tuh tertantang. Cuma tidur doang kita nggak tertantang, tapi terlentang. Terlentang. Ya bener sih. Kalau tengkurap ya kita kan nggak boleh kan tidur tengkurap. Oh iya sih. Bikin masuk neraka. Nah, terus nih mas-mas semua. Ini last ya, last but not least. Terakhir nih, kalau mas-mas semua as a lawyer gitu kan dihadapkan dengan klien yang ini kan kayak komplikasi banget ya mas permasalahannya, apa yang akan mas-mas lakukan? Nasihat atau pendapat apa yang mas-mas akan anjurkan kepada klien yang memiliki permasalahan yang kayak tadi? Kayak tadi banyak banget ya Mbak tadi. Iya, mulai dari perselingkuhan, perzinahan, sampai melegalkan nikah siri untuk menjadi tameng perzinaannya, itu gimana? Dan sampai dia datang ke podcast untuk memviralkan. Kalau dia sebagai perempuan ya, dia korban perselingkuhan, kemudian dia mau memviralkan, ya itu nanti akan saya nasihati untuk janganlah untuk memviralkan, itu nanti akan menjadi bumerang bagi dia gitu ya. Mending kita susun rencana yang cantik gimana. Susun rencana di bawah tuh loh. Iya. Jadi kalau memviralkan itu nanti ya ada risiko juga untuk dirinya itu loh. Kita susun rencana di bawah meja. Di bawah meja itu maksudnya ya jangan sampai tersebar kemana-mana itu loh. Jangan sampai diviralkan. Ya, kita pakai cara-cara yang bagus lah. Cara-cara terpelajar. Nah, betul. Kalau Mas Antariksa gimana Mas? Kok dia ada klien kayak gini? Kalau kayak gitu, teman-teman sebenarnya ketika menemukan suatu permasalahan hukum yang seperti ini, jangan gegabah dalam melakukan suatu tindakan. Alangkah lebih baiknya ketika ada permasalahan hukum, tanya dulu ke orang yang paham hukum. Artinya gini, permasalahan hukum ini kan kalau dari konteks perselingkuhan apa itu sebenarnya bukan kalau bilang permasalahan biasa gitu, tapi sebenarnya kalau di kita itu permasalahan hukum. Nah, jadi setiap permasalahan lah ya yang teman-teman merasa bahwa itu bisa mengakibatkan sesuatu, itu angka lebih baiknya dikonsultasikan ke orang yang paham hukum. Kalau nggak, misal ke kantor pengacara kayak gitu, atau kalau nggak punya teman pengacara yang intinya orang yang paham hukum lah, ditanya saya kayak gini kayak gimana, baru bertindak. Karena ketika sudah terlanjur, kita susah memulihkan. Kita nih sebagai kuasa hukum juga susah. Ketika sudah kejadian tuh udah meledak kayak gitu, kita untuk menyelamatkan klien kita dari kesalahan tuh juga susah.
Makanya jadi lebih baik teman-teman yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Kalau yang ditanya nggak tahu, Gimana? ya berarti pengacaranya salah gitu. Ya, jadi pokoknya bertanyalah kepada yang paham. Itu aja sih. Tetap bertemanlah dengan yang paham juga. Supaya bisa ngasih advice. Oke mas-mas semuanya. Jadi ya dari podcast ini kita ngambil banyak banget pembelajaran ya mas, untuk pembelajaran kehidupan sehari-hari yang kayak kelihatannya remeh-temeh, kita ngikutin ego kita aja, tapi itu tuh bisa menjadi bumerang kita di masa yang akan datang. Satu pesan lagi mbak, untuk semuanya yang melihat. Kalau yang merem gimana? Oh iya ya, yang mendengar. Iya benar, yang merem. Kita ini kan hidup dibawain itu ya, nafsu atau ego ya. Agar kita selamat dalam perjalanan ini sampai kita nanti mati ya, kita harus bisa benar-benar menjaga ego kita. Biar kita nanti tidak menyesal dalam melangkah menjalani kehidupan. Gitu. Tapi itu ya bagus sih itu. Iya. Oke, Sabda King. Oke, jadi gitu ya mas-mas semuanya, karena ya emang ya siapa tahu nanti teman-teman di luar sana yang ada kasus seperti ini dan teman-teman ada niat untuk memviralkan, semoga untuk niat selingkuh. Enggak dong, jangan ada niatan selingkuh, karena selingkuh itu menyakitkan. Jadi iya, karena selingkuh itu ya gitulah ya. Selamanya indah. Selingkuh itu indah anjir, lagu lama itu. Memang. Nah jadi ya siapa tahu teman-teman di sana, di luar sana itu ada yang mau memviralkan hubungan rumah tangganya dengan mendengar podcast kita hari ini, sedikit terurungkan niatnya untuk memviralkan supaya tidak menjadi panjang ya kan. Dan teman-teman semuanya kalau misalnya ada niatan mau selingkuh setelah mendengar podcast kita ini, agak langsung niatnya oh iya ya aku kembali lagi ke istrinya gitu kan ya. Ke suaminya, jangan cuma istrinya. Ya, ke suaminya dan ke istrinya. Jadi ya memang selingkuh tuh kan dua-duanya ya nggak menutup kemungkinan ya emang. Karena selingkuh tuh by person bukan by gender gitu. Oke, terima kasih ya mas-mas semuanya atas nasihat dan sharing-sharing ilmunya pada kesempatan kita hari ini. Semoga kita masih bisa bertemu di podcast minggu depan. Oke, makasih ya mas-mas semuanya. Sampai jumpa. Ya.